Kembali kita berjumpa dalam praktek teknik digital daring. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan Proteus untuk merangkai komponen digital dalam sebuah rangkaian decoder 2x4. Pertama kita akan mengambil atau memasang komponen 74 LS10, yaitu gerbang NAND 3 input. Kita pasang sebanyak 4 buah. 4 buah ini menyatakan atau digunakan untuk bagian output dari decoder 2x4. Nah, decoder 2x4 ini menyatakan bahwa banyaknya input dari decoder ini adalah 2 buah dan akan menghasilkan sebanyak 4 output dari decoder yang nanti akan diaktifkan dari bagian inputnya. Kemudian kita pasang inverter atau gerbang NOT pada rangkaian ini. Tujuan gerbang NOT ini digunakan untuk memberikan inverting atau nilai balik dari input yang bernilai 0. Input bernilai 0, dan ada satu gerbang NOT atau gerbang inverter yang digunakan yang nantinya berfungsi sebagai input enable. Baik, kita akan memasukkan komponen resistor. Komponen resistor ini digunakan pada rangkaian input yang tersambung pada sebuah switch. Jadi kalau kita akan mengatur switch yang digunakan pada input, itu tujuannya untuk mendapatkan tegangan VCC atau logic 1, atau kita pilih dengan mengatur switch untuk mendapatkan tegangan 0 volt atau ground. Nah, kita masukkan komponen switch ya, single pole, single through, kita masukkan. Kemudian kita atur posisi switchnya ya, karena posisi switch ini juga sangat penting di dalam rangkaian di sini, sehingga kita perlu mengatur supaya posisinya itu pas dari rangkaian yang kita buat. Kita copy, kita dapatkan satu switch yang sama. Selanjutnya kita juga akan menyiapkan untuk kebutuhan dari input enable. Juga dalam hal ini kita gunakan sebuah switch yang akan mengatur apakah nanti enable itu akan diberikan logic 1 atau logic 0. Kita tambahkan resistor pada rangkaian switch ini. Nah, kita pasang secara vertikal, resistornya kita atur sedemikian rupa. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sumbernya sebesar 5 volt nanti ya, dan kita juga akan memasang groundingnya ya. Kita pasang, kita atur, kita hubungkan pada masing-masing kaki resistor. Oke, kita sambungkan switch dengan input VCC nya ya, masing-masing, termasuk resistor yang dipakai pada fungsi enable. Kita hubungkan switch dengan resistor. Oke, kemudian resistor kita hubungkan dengan ground. Baik. Oke, masuk untuk yang kita ganti nilai resistornya sebesar 1 kilo. Oke, sebesar 1 kilo untuk setiap resistor, 1 kilo ohm ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasang sebuah ground untuk bagian enable ya. Kita sambungkan. Oke, sudah tersambung. Kemudian inverter paling kanan ini
kita hubungkan ke input enable. Kemudian untuk inverter yang tengah kita masukkan pada salah satu komponen hubungan switch dan resistor. Baik, supaya untuk memudahkan di dalam fungsi inputnya, kita akan memberikan nama pada masing-masing input. Oke, sebesar 0,2 in kita beri input B, dan satunya kita beri input A. Nah, kemudian pada enable-nya kita juga tuliskan supaya nanti juga memudahkan bagaimana kita akan mengatur switch yang tersedia pada rangkaian di sini. Oke, sudah tersedia. Nah, kita atur aja supaya posisinya itu lebih pas ya. Nah, posisi switch sudah tersedia. Selanjutnya kita akan menghubungkan untuk fungsi decodernya ya. Nah, karena di dalam rangkaian decoder ini diatur oleh sebuah enable, di mana enable ini akan mengaktifkan dari rangkaian decoder ini jika enable mendapatkan logic enable-nya. Kemudian kita hubungkan juga untuk gerbang NAND yang pertama di sini, kita hubungkan dengan A0 B0 yang artinya bahwa nilai AB-nya adalah 00. Kemudian gerbang NAND yang kedua kita hubungkan dengan A0 B, berarti B-nya mendapatkan NOT atau inverter dan A-nya langsung mendapatkan input sumber A. Gerbang yang ketiga itu adalah B-nya 1, kita langsung hubungkan ke sumber switch-nya dan A-nya sama dengan 0. Sedangkan pada gerbang yang terakhir semua berlogik 1, artinya input B berlogik 1 dan input A berlogik 1. Nah, ini adalah rangkaian decodernya, bagaimana supaya nanti outputnya itu sesuai. Nah, untuk menghasilkan atau kita dapat memahami dari fungsi decoder ini, kita pasang indikator, yaitu rangkaian resistor dan LED ya. Kita atur komponen resistornya dengan 330 ohm sebagai pembatas arus pada LED. Oke, kita ketik aja 330 ohm. Selanjutnya kita ambil atau kita pasang LED, yellow LED ya. Kita ambil, kita taruh pada hubungan dengan resistor. Oke, kita taruh di situ. Kemudian kita siapkan untuk masing-masing output dari decoder. Nah, kemudian kita juga akan menyiapkan dalam rangkaian ini supaya nanti LED-nya itu dapat menyala, kita pasangkan ground untuk semua LED yang kita hubungkan dari mulai LED yang pertama sampai LED yang keempat, kita hubungkan ke ground ya, agar ketika mendapat logic 1 LED-nya menyala. Nah, ini supaya tidak mengganggu, tulisan ini bisa kita hilangkan ya, tulisan LED yellow-nya kita hilangkan. Selanjutnya kita menggantikan nama ini menjadi output, yaitu mulai dari output Q0, output O1, output O2, dan output O3. Nah, output ini menyatakan dari masing-masing output yang akan nanti dipilih pada sisi inputnya. Oke, kita rapikan. Selanjutnya kita akan hubungkan setiap LED pada ground seperti ini ya. Nah, kalau sudah terhubung ke ground, maka output dari decoder ini gerbang NAND kita hubungkan ke R, dan R nya kita hubungkan ke LED ya. Semua terpasang dan kita hubungkan.
Oke, sudah berhubung. Nah, selanjutnya untuk kita bisa mengatur ini supaya kita bisa juga memahami masing-masing output, kita bisa tuliskan. Dan ini juga sebenarnya hanya untuk memudahkan kita supaya kita bisa mengetahui output decoder mana yang sedang dipilih ya. Kita berikan notasi mulai dari output 0, output 1, output 2, dan output 3 ya. Kita atur sedemikian rupa supaya nampak rapi di dalam ketika kita membuat rangkaian ini ya. Oke, kita sudah siapkan ya, rangkaian decodernya sudah selesai dan sumber tegangannya kita berikan VCC dan berikan tegangan sebesar 5 volt. Nah, selesai sudah rangkaian kita, yaitu decoder 2 ke 4. Sekarang kita akan mengujinya, di mana enable ini berfungsi untuk mengenable semua gerbang NAND supaya bekerja. Jika gerbang NAND ini mendapatkan logic 1, maka gerbang NAND ini akan menghasilkan output tinggi ya. Oleh karena itu di dalam switch enable ini harus diberikan logic 0 supaya ketika melewati inverter masuk ke gerbang NAND menjadi logic tinggi. Nah, itu bergantung nanti input yang akan memilih. Nah, perlu diketahui bahwa output decoder 2 ke 4 ini yang dipilih outputnya aktif adalah aktif low, artinya ketika dipilih LED-nya akan mati. Nah, seperti ini, itu artinya posisinya 00. Ketika 01 atau 1 yang dipilih, maka output 1 akan padam. Nah, ketika dipilih 10 atau 2, maka output O2-nya akan padam, dan ketika dipilih 11, output O3-nya yang padam. Nah, demikian rangkaian praktek dari decoder 2 ke 4. Silahkan dicoba, semoga berhasil dan semoga bermanfaat.